Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Dengan saya Srina Putri, seorang mantan guru TK yang kata orang guru TK hanya kerjanya tepuk tangan dan bernyanyi. Tapi alhamdulillah ya, dengan latar belakang itu saya menghabiskan waktu dan umur saya lebih kurang 25 tahun di pekerjaan saya yang lama, tapi alhamdulillah saya bisa bertahan hidup tapi belum bisa mewujudkan impian saya. Nah, alhamdulillah saya memutuskan mengambil langkah ya, bergabung di PT BES ini lebih kurang 3 tahun yang lalu di waktu masa-masa corona sedang marak-maraknya. Saya memutuskan mengambil bergabung di bisnis ini dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah per Oktober 2022 kemarin alhamdulillah hutang saya lunas dengan bisanya saya membeli motor kedua ya, mendapatkan dari perusahaan itu saya bayarkan semuanya ke hutang-hutang dan alhamdulillah sekarang sudah tidak punya hutang lagi. Banyak bisnis yang perusahaannya hanya ada di web, tapi ini perusahaan kita bukan di web, tapi memang ada nyata real. Kemudian produknya juga nyata real dan berkualitas karena repeat ordernya sangat tinggi. Nah, bagaimana sih cara menjalankan bisnisnya? Teman-teman mungkin di tempat lain bisa sukses. Jadi PT BES ini bukan satu-satunya tempat orang untuk sukses. Tidak. Karena saudara saya banyak juga, walaupun nggak bergabung di PT BES, banyak juga yang sukses. Tapi bedanya di sini modalnya jauh lebih kecil teman-teman. Kalau teman-teman ingin sukses di luar bisa, tapi harus punya modal yang besar dan resikonya tinggi dan yang pastinya tidak ada mentornya gitu ya. Nah, kalau di sini kita suksesnya modalnya kecil, resikonya tidak ada mentornya. Tadi disampaikan bagaimana di sini kita bisnisnya adalah dengan cara penjualan langsung. Jadi teman-teman, kita di sini PT BES itu menawarkan akad jual beli ya. Kita membeli barang tapi bisa langsung dapat peluang bisnisnya. Bagaimana sih cara PT BES memberikan peluang bisnis? Yuk kita lihat. Kita akan coba jelaskan ya. Bagaimana sih cara PT BES memberikan peluang usaha kepada mitra-mitranya yang belanja produk-produk PT BES. Nah, di sini. Mungkin di sini sedikit kita akan bedakan ya. Karena PT BES ini siupnya itu adalah di penjualan langsung, teman-teman. Surat izin usahanya di penjualan langsung, yang mana dia memasarkan produknya langsung kepada konsumen. Apa sih beda dari penjualan? Jadi sistem pemasaran itu ada beberapa, diantaranya penjualan secara konvensional dan penjualan langsung ke konsumen. Kalau di penjualan konvensional yang pemasaran umum yang seperti kita dapatkan, seperti kita membeli HP, itu kan penjualan konvensional ya. Jadi itu semua barang-barang itu dari pabrik nggak bisa langsung ke konsumen, tapi dari pabrik itu langsung ke distributor utama. Dari distributor utama langsung ke distributor daerah. Jadi di sini dengan penjualan konvensional itu memakai jalur distribusi yang cukup panjang, teman-teman. Jadi itu kita itu konsumen udah tangan keberapanya. Bayangkan dari pabrik, distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, dan terakhir ke konsumen. Dan sampai ke konsumen pun itu melalui media pengiklanan. Bintang iklannya ada, kemudian media iklannya ada. Nah, dari iklan-iklan itulah baru kita memilih barang-barang apa yang akan kita beli. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini jalur distribusinya panjang. Dan untuk menjadi distributor itu nggak bisa uang 10 juta, 2 juta, 3 juta, tapi ratusan juta bahkan miliaran. Itu ya untuk menjadi distributor utama, distributor daerah. Ada syarat-syarat pembelanjaan yang mesti kita penuhi. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat ada bintang iklannya juga. Jadi kalau di pemasaran umum, di pemasaran konvensional, siapa yang kaya? Sebenarnya kalau kita bisa lebih objektif melihatnya, justru di pemasaran umum, di pemasaran konvensional, yang kaya justru orang-orang yang punya modal besar, teman-teman. Yang kaya adalah distributornya, bintang iklannya, ownernya itu jelas ya, ownernya jelas kaya. Tapi bintang iklannya dan distributornya kaya. Kalau kita dapat apa? Nah, kalau kita hanya sebagai konsumen. Itu ya yang selama ini kita rasakan dengan membeli barang dengan cara penjualan konvensional. Jadi kita selama ini mendapatkan barang-barang ini hanya sebagai konsumen, tidak bisa sebagai distributornya. Bisa, tapi kita harus punya modal yang besar. Sementara dengan sistem penjualan langsung yang dipakai oleh PT BES,
di sini kan jual beli ya, kita membeli barang dengan harga paketan, tapi ada peluangnya menjadi reseller. Nah, caranya adalah karena siupnya itu di penjualan langsung, maka dari pabrik itu langsung ke perusahaan. Perusahaan PTBS menjadi distributor tunggal, teman-teman. Jadi kita tidak akan mendapatkan barang-barang yang asli di luar dari dari perusahaan, dari mitra-mitranya langsung, dari resellernya langsung. Nah, ini coba kita lihat, bandingkan ya dengan penjualan konvensional. Di penjualan konvensional sangat banyak alur distribusinya. Sementara di penjualan langsung itu dari pabrik ke distributor, ke perusahaan, dari perusahaan langsung ke distributor atau ke resellernya. Jadi langsung ya, tidak banyak singgah-singgah, tidak banyak mampir-mampirnya. Nah, dengan sistem seperti ini berarti kan banyak biaya yang dipangkas oleh perusahaan. Distributor utama, daerah, grosir, pengecer, kemudian biaya bintang iklan, biaya media sosial, itu sangat banyak biaya yang dipangkas, teman-teman. Biaya yang dipangkas tadi itu nantinya akan dikembalikan kepada reseller-resellernya. Sehingga dengan sistem reseller yang dipakai oleh PTBS, itu yang menjadi kaya adalah siapa? Yang menjadi kaya adalah konsumennya. Kenapa konsumennya menjadi kaya? Karena ketika dia menjadi konsumen, dia udah langsung bisa dapat bisnisnya. Nah, peluang bisnisnya dia dapat. Kemudian siapa lagi yang menjadi kaya? Distributornya. Kemudian bintang iklannya juga bisa kaya. Kemudian bisnis ownernya, itu pasti. Yang luar biasanya, teman-teman, apakah konsumen, distributor, bintang iklan ini orang yang berbeda? Tidak, itu adalah orang yang sama. Jadi orang yang berbelanja produk-produk PTBS secara paketan, dia berfungsi langsung sebagai konsumen, sebagai distributor, dan sebagai bintang iklan. Jadi di sini tanpa harus melihat orang itu cantik, tinggi, putih, ganteng. Kalau di bisnis konvensional kan syarat jadi bintang iklan seperti itu. Tapi kalau di sini tidak. Siapapun, tua, muda, anak kecil, kaya, miskin, asal udah belanja satu paket, dia dapat peluang bisnisnya yang mana bisa dijalankannya. Dan dia berfungsi juga langsung sebagai konsumen, distributor, dan bintang iklannya. Nah, di situ letak luar biasanya, teman-teman. Jadi di sini yang kaya sebenarnya siapa? Yang kaya adalah konsumennya yang sudah belanja satu paket. Nah, seperti itu ya. Karena syarat bergabung di sini kita cuman minimal belanja satu paket. Nah, sini. Nah, jadi ketika teman-teman sudah belanja satu paket, kenapa sih perusahaan tidak menjualkan eceran? Oh, karena teman-teman perusahaan ini tidak mendidik konsumennya itu sebagai sales. Ya, perusahaan ini mendidik kita itu sebagai pengusaha, ya sebagai distributor. Sama seperti teman-teman belanja secara konvensional di toko lain ya, kita belanja grosiran. Nah, gitu. Kalau di PTBS ini dia cuma menjual secara grosiran ya. Kalau kita bawakan ke penjualan konvensional, kita belanja grosiran, cuman kelebihannya di sini kita dapat peluang usahanya. Sementara di penjualan konvensional kita belanja grosiran, itu belanja lepas. Ketika kita belanja kedua, harganya tetap harga grosiran sama seperti kita belanja pertama. Itu bedanya di PTBS. Ketika satu kali kita belanja grosiran, untuk belanja kedua kalinya, kita sudah belanja harga kemitraan. Karena di sini dengan belanja satu kali, langsung dapat hak usaha menjalankan bisnisnya yang pastinya kita langsung jadi mitranya. Nah, seperti itu ya. Nah, berapa sih syarat bergabung di PTBS ini syarat belanjanya? Syarat belanjanya itu sangat-sangat murah dibanding potensi yang akan kita dapatkan, teman-teman. Jadi di sini kita hanya belanjanya itu kalau secara umum itu harga produknya itu satu paket itu 14 box itu senilai 3.500.000 ya 3.500.000 kalau secara umum kita belanja. Tapi ketika kita sudah langsung belanjanya ke perusahaan bukan belanja lepas, kita langsung diberikan bonus oleh perusahaan yaitu kita bernilai belanjanya hanya sebesar 2.500.000 ditambah ditambah pendaftaran 100.000 seperti itu ya. Nah, sementara ketika kita sudah belanja dengan harga
kemitraan 2.600.000 nih, kan harusnya 3.500.000 tuh. Tapi ternyata dipotong oleh PTBS cukup belanja 2.600.000. Artinya apa, teman-teman? Artinya awal kita bergabung saja, awal kita belanja saja, kita sudah mempunyai keuntungan 900.000. Nah, luar biasanya seperti itu. Ketika kalau seandainya teman-teman jual lagi, kalau seandainya teman-teman jual lagi, kita udah untung loh 900.000. Nah, seperti itu. Jadi kenapa bisa 2.600.000? Karena kita belanjanya grosiran, paketan. Sementara kalau belanja lepas harusnya 3.500.000. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini perusahaan menyediakan pilihan paket bagi kita yang ingin belanja, ingin menjadi reseller, karena pilihan paket ini berpengaruh kepada potensi-potensi yang akan kita dapatkan. Ada 5 pilihan paket, basic 2.500.000, kemudian reguler 7.500.000, bisnis 17,5, eksekutif 37,5, dan priority 77,5. Dan itu kita mendapatkan satu paketnya 14 box, maka dikalikan saja. Kalau reguler berarti kita belanja 3 paket kali 14, bisnis kita belanja 7 paket kali 7, eksekutif belanja 15 paket, dikalikan aja 14 kali 15, dan priority kita belanja 31 paket. Misal kalau teman-teman punya lahan kebun, teman-teman selama ini beli pupuk juga, bertahun-tahun beli pupuk cuma dapat karung, di sini teman-teman belanja pupuk tapi dapat peluang bisnisnya juga. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini itu potensi-potensi yang kita dapatkan ketika teman-teman memilih paket basic, itu potensinya 1,6 M. Kenapa bisa? Ya bisa, nanti ada hitung-hitungannya teman-teman. Bisa, sangat-sangat bisa, dan ini bisa kita hitung sendiri. Saya pun dulu awal bergabung, saya sebelum bergabung, saya pelajari 2 minggu dulu. Ya, saya pelajari 2 minggu, dan ternyata logis, saya sempat menghitung-hitung, dan ternyata logis, akhirnya bergabung. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau hitung-hitung bisa kita hitung, dan itu masih banyak untungnya. Ya. Kemudian berikutnya keuntungan menjadi mitra. Apa sih keuntungannya kita menjadi mitra? Nah, teman-teman seperti dibilang tadi ya, ketika teman-teman biasanya pakai lipstick juga, pakai skincare juga, atau pakai herbal juga, atau pakai pupuk juga. Di sini ketika teman-teman belanja produk-produk yang ada di PTBS, itu produknya bisa di-mix ya. Kita belanjanya bukan satu macam, tapi bisa di-mix ya produknya. Yang kita dapatkan adalah pertama pasti manfaat produknya. Ketika teman-teman belanja, itu pilih produk sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi dari perusahaan itu tidak ada menentukan, oh harus ambil produk ini, harus ambil produk itu, tidak ada sama sekali. Tapi diserahkan kepada kita sebagai konsumen awal, silahkan pilih produk sesuai kebutuhan kita. Nah, ketika kita sudah dapatkan produknya, kita pakai dulu teman-teman, rasakan manfaat produknya. Kemudian yang kedua adalah kita dapat diskon dari pembelanjaan kita ketika kita belanja yang kedua dan seterusnya. Karena apa? Karena pertama kita sudah belanja harga grosir, sudah belanja harga paketan. Berarti di sini belanja paketan, kita langsung menjadi mitra, kita langsung menjadi reseller. Maka ketika kita belanja kedua dan seterusnya, kita langsung dapat harga reseller. Jadi dapat diskon untuk belanja kedua. Bayangkan ketika kita belanja di grosiran luar, untuk belanja kedua, ketiga, keempat, harganya tetap sama, nggak ada bedanya. Tapi di sini belanja kedua, ketiga, keempat, itu harganya diskon. Karena kita sudah menjadi reseller dari bisnis ini. Dan yang ketiga, pastinya kita langsung dapat peluang bisnisnya. Ya, jadi luar biasa ya. Belanja kebutuhan harian kita dapat peluang bisnisnya. Jadi ini merupakan cara kita berbelanja dengan cerdas. Ya, ada cashback dari pembelanjaan kita. Misal kalau teman-teman selama ini beli rokok yang kayak itu perusahaan rokok, karena setiap belanja rokok itu kan nggak dapat apa-apa dari perusahaan. Di sini teman-teman belanja rokok, belanja pupuk, belanja skincare, itu ada cashback kepada kita. Pada akhirnya itu akan memperkaya diri kita lagi. Nah, itu ya. Ketika teman-teman sudah belanja satu kali, maka terapkan konsep dari PCA. Apa itu PCA?
pakai produknya, rasakan manfaatnya. Karena apa? Ketika teman-teman sudah memakai produknya dan merasakan manfaatnya, cerita ke orang pun enak. Bercerita ke orang itu kita ada energinya. Jadi bukan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kan beda orang bercerita berdasarkan pengalaman dengan orang bercerita katanya-katanya saja. Nah, seperti itu. Maka wajib bagi kita rasakan dulu manfaat dari produk yang kita pilih sendiri. Dan terasa manfaatnya baru ceritakan ke orang. Maka cerita berdasarkan pengalaman itu akan berenergi, teman-teman. Akan ada energinya. Ya, dan sugesti aura kita pun akan nyampe ke orang-orang. Seperti itu. Kemudian baru diajak orang-orang untuk juga memakai produk ini karena memang produknya bukan produk ecek-ecek gitu ya. Cara ngajaknya bagaimana? Ya arahkan ke pertemuan-pertemuan baik secara offline maupun secara online. Gitu ya. Jadi sangat simpel sebenarnya dalam menjalankan bisnis ini. Pakai produknya, rasakan manfaatnya, cerita ke orang dan arahkan, ajak orang untuk ke pertemuan supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari produk ini dan juga mereka bisa mendapatkan peluang bisnis yang sudah kita rasakan. Nah, seperti ini ya. Apa sih keuntungannya dengan sistem ini? Sistem dari bisnis ini adalah hybrid ya, hybrid marketing plan. Nah, di sini keuntungannya adalah kita menjadi keuntungan dari penjualan langsung, kita mendapatkan profitnya teman-teman. Jadi ketika kita sudah berhasil menjualkan satu paket, kita udah cerita nih ke orang, ternyata orang tertarik. Teman-teman misalnya untuk tanaman sawitnya pakai pupuk ini, hasilnya bagus. Orang-orang kan biasanya bertanya, pakai apa sih? Oh, pupuknya ini. Biasanya pakai pupuk yang di kimia, misal yang biasa dipakai. Kok sekarang buahnya lebih besar? Pupuknya apa? Kita bilang misalnya pupuknya urea atau pupuknya yang lain. Ternyata orang lain ikut belanja pupuk yang kita sampaikan, kita kan tidak dapat apa-apa dari perusahaan. Di sini ketika kita sampaikan kepada orang lain, ini pupuk dari PTB selalu rilisnya bagus. Ketika orang berbelanja ke kita karena kita menjelaskan pupuknya bagus, maka kita diberi sama perusahaan profit selling. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga langsung dapat profit sharing dari perusahaan atas pembelanjaan yang dilakukan oleh orang lain karena kita sudah mempromosikan, karena kita sudah menceritakan. Di situ letak peluang bisnisnya. Kemudian juga keuntungan pengembangan. Kemudian keuntungan target harian itu nanti ya di berikutnya saya jelaskan. Jadi sangat banyak teman-teman keuntungannya. Mungkin maksud awalnya untuk pemakaian pribadi, tapi ternyata karena ada peluang bisnisnya itu bisa menjadi cuan yang cukup banyak. Itu ya. Nah, ini dia. Nah, seperti dikatakan tadi, bentar ya. Seperti dikatakan tadi ya, ini ilustrasi penjualannya ya. Nih si Anda ini teman-teman ya, si Anda ini karena teman-teman udah pakai produknya nih, udah pakai pupuknya bagus. Ceritakan sama orang, ini pupuk ini bagus loh. Ini sawit saya lebih hijau, pelepahnya lebih terbuka. Oh, ternyata bobotnya juga naik karena apa? Karena pelepahnya terbuka. Ternyata temannya belanja, oh ikutlah pakai produknya. Mereka belanja satu paket. Ketika teman-teman kita belanja satu paket, kita langsung dikasih oleh perusahaan 400.000 ya, 400.000. Kemudian ketika ada yang belanja 3 paket, berarti 400.000 kali 3. Berarti dapat 1.200.000. Ada lagi yang belanja 7 paket, maka kita dapat berapa? 2.800.000. Berarti 4 kali 7. Jadi tinggal dikali-kalikan saja teman-teman. Kemudian ada yang belanja 15 paket, kalikan 4 kali 15, termasuk yang belanja 31 paket. Nah, seperti itu. Jadi pilihan paket ini, misalnya si Anda ya, nih ada berhasil menjualkan belanjaan satu paket, maka si Anda ini dapat profit sharingnya 400.000 plus dapat poin 1 poin. Kemudian teman-teman si Anda berhasil lagi menjualkan 3 paket, maka si Anda dapat 1.200.000 plus dapat poinnya 3 poin. Yang di bawahnya dapat 3 poin, yang si Anda juga dapat 3 poin. Jadi poin itu kita dapatkan dari berapa paket orang belanja ya, seperti itu ya. Jadi kalau di sini intinya ada omset, ada komisi, ada omset, ada bonus, seperti itu ya. Nah, sampai terakhir ketika ada yang bergabung kepada kita 31 paket, maka kita mendapatkan 12.400.000.
Nah, itu tadi baru dari segi penjualan langsungnya, teman-teman. Dari segi penjualan langsung. Bagaimana kalau seandainya ternyata si Anda berhasil menjualkan satu paket, maka orang itu kan udah bergabung, ditaruhnya di sebelah kiri. Rupanya si Anda juga berhasil menjualkan satu paket lagi. Orang itu ditaruhnya di sebelah kanan. Berarti sudah terjadi pasangan. Kiri sudah ada, kanan sudah ada. Maka si Anda mendapat lagi komisi pengembangan 100.000. Gitu ya. Nah, ketika ternyata di bawahnya juga terjadi penjualan, ada 3 paket, di sebelahnya ada 7 paket, maka tinggal mengalihkan aja, teman-teman. Seperti itu ya. Intinya ketika ada terjadi pasangan di bawah jaringan kita, maka kita langsung mendapatkan bonus pengembangannya, tinggal pengaliannya saja dari 100.000. Gitu ya. Jadi luar biasa di sini komisinya, bonus-bonusnya itu yang membuat kita bisa cepat lunas hutang dan bisa membuat kita menambah penghasilan yang mungkin itu penghasilan kita jauh lebih banyak dari pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Nah, bayangkan kita cuman modalnya 2.600.000 tapi kita bisa mendapatkan potensinya seperti ini. Coba kita lihat. Hari ini mana ada modal 2,6 kita mendapatkan potensi seperti ini. Yang ada adalah resiko bangkrutnya yang lebih tinggi. Tapi di sini sama sekali tidak ada resiko bangkrut karena bisnis ini bisa kita jalankan seumur hidup, kapanpun bisa kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini maksimal pengembangan perharinya adalah 1.200.000. Bayangkan 1.200.000 kalau berkembang itu per bulannya itu udah berapa? Udah 36 juta. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin, teman-teman, karena ini sudah banyak ya. Sudah sangat banyak. Nah, Masya Allah, di sini kelebihannya ya kita dalam menjalankan bisnis ini ketika sudah berkembang, reseller kita, tim-tim kita di bawah sudah berkembang, maka kita mendapatkan omset dari perkembangan tim kita. Dan kita juga punya peringkat, ada namanya peringkat New Ambassador. Itu kapan bisa kita mendapatkan peringkat New Ambassador? Ketika sudah terjadi omset 100 pasang di tim kita. Coba teman-teman. Teman-teman ini ada HP ya. HP ini kita jualkan sendiri 100 pasang. Kata perusahaan gini, kalau kita menjualkan HP ini 100 pasang, maka kita mendapatkan omset ya, mendapatkan motor seharga 20 juta. Gitu ya teman-teman ya. Dan menjual HP ini kalau kita menjualkan sendiri dengan bersama tim tentu akan lebih banyak dan lebih cepat kerjanya ketika kita menjualkannya bersama tim. Nah, seperti itu. Jadi omset tadi, omset yang 100 pasang tadi, itu kita carinya bersama dengan tim, bukan mencari sendiri. Jadi di sini kerjanya betul-betul teamwork ya, kerjasama dengan tim kita, bukan kerjanya sendiri-sendiri. Kemudian peringkat Star Ambassador ketika kita sudah menjualkan 300 pasang, ya maka kita berhak mendapatkan kepemilikan kendaraan. Kemudian Big Ambassador 1.500.000 pasang, kemudian di situ dapat ini ya kepemilikan kendaraan berupa Big Mokes ya. Dan seterusnya Luxury Ambassador. Itu bisa kita mendapatkan rumah 1 miliar. Luar biasa teman-teman, di sini dengan kerja tim, tapi hasilnya untuk sendiri-sendiri. Nah, ini ilustrasi pengembangan Ambassador ya. Intinya adalah bagaimana ketika sebenarnya kita cukup mencari 2 ya, kiri kanan 2, nanti kita lakukan ya hal yang sama, kita bina ya. Kita cari 2, satu kiri, satu kanan, nanti masing-masing yang di bawah kita duplikasikan, masing-masing mengajak 2 orang dan itu bukan kita latih ya, kita training. Jadi dalam melakukan pembinaan ini teman-teman cukup melakukannya dengan cara duplikasi reseller ya, duplikasi. Bagaimana cara kerja mentornya, maka teman-teman lakukan hal yang sama. Minimal lakukan hal yang sama, itu insya Allah kita sudah sukses. Jadi ajak dan bantu 2, ajak 2, bantu 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya ini berjalan, bahkan dalam 13 bulan kita sudah bisa sampai ke
luxury kalau seandainya duplikasinya berjalan. Jadi sebenarnya kerjanya simpel teman-teman, simpel dan tidak banyak-banyak. Kita cukup mencari 2 orang saja ya. Kita cukup mencari nah, ini gambarannya ya. Oke. Coba lihat nih. Nih. Kirinya satu, kanan satu nih. Yang di atas nih Anda kan. Kiri Anda satu, kanan Anda satu. Nah, kan sudah ada tuh 2 orang. Kita kan cari 2 orang. Nah, yang 2 orang ini masing-masingnya kita bantu untuk mencari 2 orang. Maka akan terjadi pertumbuhan jaringan kita. Taruh ini bulan pertama, yang kedua ini bulan kedua, ya yang 4 orang ini bulan ketiga, yang 8 orang itu bulan keempat. Nah, itu karena apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap bulan mereka masing-masing mencari 2 orang. Dan ini sebenarnya apakah susah? Sebenarnya tidak susah teman-teman. Asal teman-teman lakukan duplikasi dan tiru cara kerja mentornya. Nah, seperti itu ya. Maka yang semua ini akan bisa kita dapatkan ya, yang di sampingnya ini ya. Motor, mobil, rumah itu akan bisa kita dapatkan ketika duplikasinya berjalan. Seperti itu ya. Nah, kita dapat motor itu dapat ya motor yang bagaimana sih? Nah, seperti dibilang tadi ya, ketika teman-teman sudah berhasil menjualkan 100 paket ya produk ini bersama tim, maka kita mendapatkan 20 juta ya. Motor seharga 20 juta. Kemudian ketika kita berhasil, lanjut ya, dari 100 paket itu tidak di-reset. Jadi di sini sama sekali tidak ada reset poin, poin hangus, juga tidak ada poin berbatas waktu. Artinya apa? Artinya kapanpun poin sampai itu bisa kita klaim ya, bisa kita klaim. Tapi di sini tentu dengan kerja tim itu akan cepat kita dapatkan. Nah, ketika sudah 100 pasang itu tidak direset lagi dari nol, tapi dilanjutkan 101, 102 sampai 300 pasang. Nanti terjual produknya per paket ya, baru kita mendapatkan mobil seharga 150 juta. Lanjut lagi dari 300, 301, 302 sampai 1.500, baru nanti kita dapat Pajero seharga atau Big Market seharga 500 juta, dan lanjut lagi 1.500 sampai 3.000 ya, baru dapat rumah 1 miliar. Dan ini teman-teman sama artinya kita memiliki gaji ya. Gaji per bulan itu kalau selama 1 tahun 139 juta per bulan. Oke, sekarang saya mau tanya, ada nggak teman-teman di sini yang punya gaji ya per bulannya 139 juta 1 tahun? Taruh kita ambil yang paling rendah, yang paling tinggi di sini 3 tahun. Selama 3 tahun, ibaratnya kita punya gaji 46 juta per bulan. Ada nggak? Karyawan hari ini dia sebagai karyawan ataupun dia sebagai apa ya, kabid atau apa gitu. Ada nggak dia punya gaji seperti? Nggak ada teman-teman. Bahkan orang yang udah kerja puluhan tahun pun udah gajinya atau grade-nya udah 4D ya, golongannya udah 4D, itu gajinya juga nggak sampai segini gitu. Padahal udah puluhan tahun kerja. Tapi di sini ketika kita jalankan bisnisnya bersama tim, kita bisa ya mendapatkan gaji 46 juta per bulan ketika itu 3 tahun. Taruhlah enggak 3 tahun, 5 tahun. Itu masih sangat banyak dibanding kita kerja yang biasa kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ini potensi bisnis ya yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan usahanya. Dan teman-teman, hari ini kenapa saya bisa berbicara di hadapan teman-teman hari ini? Itu karena saya 3 tahun yang lalu mengambil keputusan. Ya, karena saya sudah bekerja 25 tahun, mengajar 25 tahun, tapi ternyata saya sudah barter waktu saya 8 jam dari jam 7 sampai jam 2, barter waktu dengan angka, dengan gaji yang sudah ditetapkan per bulan. Tapi ternyata alhamdulillah itu hanya bisa untuk bertahan hidup, tapi tidak bisa untuk mewujudkan impian saya, tidak bisa untuk lepas dari permasalahan hutang. Maka saya tidak mau secara terus-menerus seperti itu, maka berpikir harus cari pendapatan tambahan awalnya. Awalnya saya berpikir mencari pendapatan tambahan, dapat peluang bisnis ini, saya gali, saya cari tahu bagaimana legalitasnya, bagaimana perusahaannya, dan alhamdulillah saya mengambil keputusan. Maka ketika saya mengambil keputusan, hasilnya pun berbeda, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengambil keputusan, umpama saya dulu tidak mengambil keputusan, maka saya yakin hari ini saya tidak mungkin berbicara di hadapan teman-teman.
Maka yang saya yakini hari ini saya berbicara di hadapan teman-teman disebabkan saya mengambil keputusan 3 tahun yang lalu. Maka seperti slide yang ada, kondisi kita hari ini adalah hasil keputusan yang masa lalu yang kita lakukan. Dan kondisi kita di masa depan adalah hasil dari keputusan yang kita ambil hari ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.